Pokoknya ikut tahapan gak usah kesusu sih. Nek wis pingku wis wujud karya gitu loh. Jadi ikuti sih prosesnya. Apa diidentifikasi dulu masalahnya apa to bocah-bocah ki kok nganu kok dadi ora seneng misal kok tema kearifan lokal apa kewirausahaan misalnya makanan tradisional lah ngopo to bocah kok gak seneng makanan tradisional iki sebabnya apa malah suka makanan yang cepat saji misal seperti itu dicari dulu lah bocah itu kok kabeh itu nanti nek wingko langsung membuat lo gak ngerti ya wingko malah jadi pelajaran keterampilan gitu loh maksudku nek wis terlanjur kon gowo enggak apa-apa tapi tidak harus praktek digowo sik wae nanti disimpan dulu enggak apa-apa lah iya nek wis iya tahap pertama itu kan sosialisasi kita nanti kasih tahu anak lah iya jadi tahapannya harus itu sing wis tak share wis jenengan ikuti sik sing wis tak share itu jenengan ikuti sik enggak apa-apa pokoknya harus ada tahapan dulu. Oke, assalamualaikum Pak Didi. Suaranya belum dibuka Pak Didi. Yeah. Halo, assalamualaikum. Dengar. Bu Ayub, saya nggak dengar suaranya. Belum saya buka. Oh ya. Ya, assalamualaikum Pak Didi. Suara saya apakah terdengar dengan jelas? Alhamdulillah terdengar jelas sekali Bu Ayub. Nggih, Pak Didi nyun sewu itu sepertinya headsetnya trouble karena suara Pak Didi tidak atau sangat kecil kedengarannya. Oh alah, iya. Atau halo, assalamualaikum. Nah, sudah jelas. Waduh. Lah ini tadi menggok ke atas gini tadi. Oh, ya, pas. Ya. Nggih, Pak Didi ini Miss Yulina sudah bergabung. Kita mulai atau nunggu Miss Yulipur? Mulai saja enggak apa-apa. Oke, nggih, baik. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin pada tanggal 28 Juli 2023 hari Jumat. Alhamdulillah kita dapat berjumpa secara daring untuk melaksanakan Pokja Manajemen Operasional atau PMO yang terakhir di tahun pendampingan yang pertama maupun yang kedua dengan saya yang insya Allah seperti biasa akan kita laksanakan selama kurang lebih 90 menit yang nanti kita selesai sekitar pukul 2:30. Ya, alhamdulillah matur nuwun atas rawuhipun Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kroyo Kabupaten Sragen Pak Didi. Pripun kabarnya Pak Didi? Alhamdulillah baik dan sehat Bu Ayub. Alhamdulillah. Dengan. Saya ini masih rada kepedesan makan siang menunya. Ada harapan. Iya, jadi ada panas. Nggih. Yang senang sekali juga saya saged kepanggih kalian Ibu Guru Komite Pembelajaran yang juga Wakil Kepala Sekolah ya Pak Didi ya SD Negeri Kroyo. Jangan udah biasa aja guru ngoten.
Miss Yulina, Guru pripun aja. kabarnya? Miss Yulina, sehat? Alhamdulillah Bu Ayub sehat. Bu Ayub semoga Ini selalu sudah di sehat. rumah atau menunggu di sekolah ini? Visualnya iya, mana ini visual? kameranya belum hidup sebentar. Oh, enggak apa-apa. Karena ini agenda sebenarnya saya juga tahu kalau Jumat itu kan pulangnya jam 11, tapi berdasarkan komunikasi dengan Pak Kepala Sekolah Masih di sekolah. Oh itu. iya, banyak tugas dari Bapak belum rampung. Besok mau nge-share buat Google Form ekstrakurikuler. Ya sebenarnya saya juga loh kan kalau Jumat pulangnya jam 11, tapi dari kemarin koordinasi dengan Kroyo belum ketemu terus disepakati Pak Kepala Sekolah hari ini jam 1. Jadi untuk hari Jumat ini Miss Yulina kalau dari sekolahan berarti pulangnya molor banyak ini ya nanti. Enggak apa-apa, udah izin suami kok Bu Ayub. Udah terbiasa ya. Oke. Izin anak itu juga penting loh. Oh sudah, tadi sudah Oh. sudah saya kabari semuanya. Oke, Miss Juli Purwanti posisi atau dalam kondisi pripun iki? Ini saya hubungi belum diangkat dari tadi. Oh, Tadi sih tadi terakhir ketemu di sekolah mau di rumah ngoten. Oh, Mungkin gitu. ya lagi persiapan kan putrinya kecil-kecil Bu Ayu. Iya. Oke. Oke. Yang penting sudah perso dan sedang Pun. mempersiapkan. Baik, Bapak Ibu sambil menunggu Bu Guru KP satu lagi bergabung, dapat saya sampaikan informasi berikut nggih. Yang pertama, Bapak Ibu ini adalah PMO yang terakhir untuk tahun ini dan juga barangkali Pak Kepala Sekolah sudah perso dan sudah mendapatkan informasi bahwa skema pendampingan untuk sekolah penggerak se-Indonesia di tahun kedua untuk angkatan 2 ada perubahan dengan angkatan 1. Perubahannya hanya terkait PMO, yang lainnya tidak. Jadi kalau tahun kemarin Kroyo karena kategori 2 itu kan PMO-nya 2 bulan sekali nggih, sekitar 5 atau 6 kali gitu. Lalu kemudian untuk tahun depan tidak ada PMO secara daring sama sekali. Nah, PMO yang biasa kita lakukan seperti ini yang bertugas adalah dari kepala sekolah yang memimpin PMO. Nantinya setiap lokakarya setiap bulannya, bulan depan kita sudah mulai lokakarya seperti biasa. Nah, lokakarya itu kan 8 JP nggih. 1 JP-nya di awal digunakan fasilitator untuk memantau, mereview atau nanti poinnya pripun terkait PMO yang dilakukan oleh sekolah. Jadi Bapak Ibu, akhir bulan kalau tidak minggu ketiga ya minggu keempat ada lokakarya luring. Ya mohon nantinya bulan Agustus mungkin nanti juga ada informasi terkait dengan PMO-nya dari BPGB, nanti diikuti mawon. Yang jelas 1 JP dari 8 JP lokakarya adalah untuk review PMO yang dilaksanakan oleh kepala sekolah. Namun cara atau indikatornya atau cara-caranya itu yang masih saya juga belum tahu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kemarin saya kepanggih Pak Didik nggih dalam rakor walaupun ada pemisahan ruangan di beberapa sesi. Saya ditugaskan kembali untuk bertugas di tahun kedua di Kabupaten Sragen. Dari 7 sekolah yang saya dampingi, 5 sekolah tetap dalam dampingan saya. 2 sekolah dalam dampingan fasilitator lain. Nah, SD Negeri Kroyo termasuk dalam atau masih dampingan saya untuk di tahun kedua ini. Nah, karena
PMO-nya tidak ada, ya kita ketemunya secara luring ketika lokakarya tersebut. Dan insya Allah seperti tahun lalu, sekitar bulan September sampai Oktober, atau Oktober sampai November, atau September sampai November, saya belum cek lagi rentangnya, kami fasilitator diminta untuk berkunjung ke sekolah. Jadi nanti SD Negeri Kroyo juga salah satu sekolah dari 5 sekolah tersebut. Nah, 5-5-nya nanti kami kunjungi. Jadi nanti kami mengunjungi atau saya mengunjungi sekolah, yaitu SD Negeri Kroyo. Nah, kemudian Bapak Ibu, selanjutnya kemarin saya sudah menginformasikan di WA grup kepala sekolah terkait dengan di PMO yang terakhir ini, saya memberikan kesempatan kepada sekolah, boleh diwakili kepala sekolah, boleh bergantian dengan guru KP-nya, untuk menyampaikan apa-apa saja yang sekiranya belum disampaikan atau sudah disampaikan kembali. Yang jelas dalam forum 90 menit terakhir ini, saya memberikan kesempatan untuk SD Negeri Kroyo dalam laporan yang terekam, terpublikasi, terlaporkan, nanti silahkan di forum ini disampaikan apa saja yang dilakukan SD Negeri Kroyo selama 1 tahun menjalankan atau menerima manfaat dari program ini. Capaian-capaian apa saja yang diraih, intinya apa saja yang terkait dengan pelaksanaan, penyiapan KUSP, penyiapan modul, terkait pelaksanaan, terkait pembelajaran atau hal-hal lainnya P5, dan terkait refleksinya, evaluasinya, komunitas belajar, intinya segala sesuatu terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka dan dalam rangka pelaksanaan penerimaan program ini. Monggo waktunya dimanfaatkan dan kesempatan PMO yang terakhir ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk dapat menyampaikan apa-apa saja yang sudah dilakukan dan diraih oleh SD Negeri Kroyo. Seperti itu. Untuk sesi yang pertama ini demikian. Nah, monggo selanjutnya saya serahkan, boleh Pak Didik atau Miss Yulina atau Miss Yulipur, intinya bebas gitu. Ya, Miss Yulina dulu mungkin sudah saya kirimi, itu dibuka dulu. Nanti saya tambahi. Nggih. Yang Tadi baru saya kirim, nggih. share screen aja. Share screen. Oh ya, sambil menunggu Miss Yulina persiapan, saya menyapa dulu Miss Yuli Purwanti yang sudah bergabung. Miss Yuli Purwanti, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Ayub. Maaf tadi nganter anak les dulu. Oke, tidak apa-apa. Alhamdulillah sehat dan putra putri les ya setelah sekolah ya. Iya. Oke, ini nanti kita melaksanakan PMO yang oke. Bisa sih. Nggak bisa? Bentar Pak. Udah diunduh tapi kok nggak muncul di Explorer ya? Di downloadan. Nah, di downloadannya nggak muncul, kenapa nih? Oh, nggak mau buka ya. Nggak mau. Coba ini. Ini kelihatan nggak ini? Punya saya. Nah, punya Bapak aja. Ya. Ini udah di download tapi kenapa nggak mau buka? Ya pakai ini aja. Nggih, Bapak. Oke. Saya panjenengan. Bapak dulu aja nggak apa-apa, nanti saya nambahin lah. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Ayub selaku fasilitator yang senantiasa mendampingi SD Negeri Kroyo. Berikut ini akan saya sampaikan
APEAN atau transformasi perjalanan IKM SD Negeri Royo. Ini bisa dipirsani mboten ini di saya share screen. Bu Ayub. Sudah boleh diperbesar kalau Besar. memungkinkan. Sekedar kurang besar ya. Waduh, terlalu besar. Tidak apa-apa ini. Sampun? Kalau sudah maksimal nggih. Itu akan saya sampaikan capaian-capaian selama 1 tahun kami mengikuti program sekolah penggerak. Ini diawali dari nanti sebelumnya juga saya sampaikan tentang kegiatan-kegiatan juga, namun perlu saya sampaikan ini visi misi dan misi sekolah. Ini kalau saya bacakan, visi sekolah itu adalah terwujudnya generasi pembelajar sembahyang hayat yang berakhlak mulia, berprestasi, berbudaya, handal dalam keterampilan dan peduli lingkungan hidup. Kenapa saya tambahkan peduli lingkungan hidup, karena sekolah kami pada tahun 2022 itu ditunjuk maju sebagai sekolah adiwiyata tingkat provinsi. Jadinya dalam visinya tetap saya cantumkan peduli lingkungan hidup. Adapun misinya yaitu mewujudkan sekolah yang berdisiplin waktu, mengajar, belajar, administrasi, dan lingkungan. Mewujudkan sekolah yang bersih sebagai pola kehidupan dalam tempat kerja, lingkungan kerja, dan sarana prasarana kerja. Mengembangkan kemandirian, nalar kritis, dan kreativitas yang memfasilitasi keragaman minat dan bakat peserta didik. Mengembangkan dan memfasilitasi peningkatan prestasi peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya melalui proses pendampingan dan kerjasama dengan orang tua maupun pihak-pihak yang berkompeten di bidangnya. Kemudian yang kelima, membudayakan hidup bersih, melestarikan dan menjaga lingkungan sekolah dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Kemudian membudayakan pola hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Kemudian yang keenam, yang terakhir, misi kami melestarikan dan menjaga lingkungan sekolah dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Kegiatan di tahun ajaran 2022 yaitu yang pertama, kami dahului dengan setelah kami mengikuti proses dalam sekolah penggerak, yaitu diawali dengan daring yang kemarin bersama Bu Ayub dan bersama guru KP kami selama 10 hari kurang lebih. Kemudian kami tindak lanjuti di sekolah itu dengan yang pertama langsung kami melalui kegiatan IHT juga, dan nanti bisa saya sampaikan foto-fotonya. Dilanjutkan dengan IHT non sewu, yang intinya pengimbasan kepada guru-guru kami, karena guru kami adalah gurunya paralel. Untuk kelas 1 ada 3 kelas, kelas 4-nya ada 2 kelas pada saat itu. Di awal tahun kami, setelah kami mengikuti workshop atau diklat sekolah penggerak dalam komite pembelajaran secara daring, kami tidak lanjuti dengan kegiatan IHT dan pengimbasan, dan kemudian untuk selanjutnya kami mengadakan penyusunan KUSP yang kami laksanakan, walaupun kami tidak menghadirkan semua wali murid, hanya satu perwakilan, ada beberapa orang. Kami undang untuk menyusun KUSP, serta
mensosialisasikan kurikulum kepada wali murid. Kemudian ada lagi beberapa kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi, pembelajaran kontekstual sesuai dengan keadaan sekolah, juga pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, serta kegiatan komunitas belajar. Kemudian yang keempat, pelibatan orang tua wali murid sebagai narasumber kegiatan. Insya Allah nanti kami juga mendokumentasikan dalam kegiatan tersebut. Kemudian yang kelima, kerjasama dengan berbagai instansi dan pengembangan pembiayaan budaya positif sekolah. Kemudian saya lanjutkan, yaitu dokumen kegiatan kami yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama yaitu dengan IHT, ya, IHT. Nah ini pada waktu itu pembukaannya saya juga menghadirkan ibu pengawas juga, dan sebagai narasumbernya saya sendiri bersama 2 guru KP, itu ada fotonya Miss Yulina juga ada, dalam proses kegiatan in-house training yang saya adakan kemarin di tahun 2022 di bulan Juli, akhir Juni sampai dengan awal Juli. Kemudian ini juga saya dokumentasikan, saya lampirkan itu terkait dengan kegiatan KOSP juga. Ini foto dokumen, juga kami melibatkan komite, juga wali murid, serta dewan guru. Ini sudah saya sampaikan semuanya, saya lampirkan kepada capaian yang selama ini kami raih di SD Kroyo. Kemudian dalam tadi seperti yang sudah saya sampaikan, kegiatan di tahun 2022 kami juga memanfaatkan TIK dalam pembelajaran dan kegiatan komunitas belajar. Lah ini sudah saya sampaikan di sini, dan ada bukti yang berupa foto-foto juga ketika kami mengadakan kegiatan. Itu kegiatan komunitas belajar SD Negeri Kroyo, yang maksud kami ini berbagi praktik baik, ya, saling berbagi. Ini kegiatan ini kami adakan seminggu dan kadang juga 2 minggu sekali, dan itu secara kontinu kami adakan dari beberapa teman sebagai narasumbernya. Ini saya dokumenkan ketika berbagi praktik baik pemanfaatan platform Merdeka Mengajar, aplikasi platform Merdeka Mengajar di sekolah. Nah ini ada foto-fotonya, dan juga ini kami juga mengadakan kegiatan di luar sekolah, jadi komunitas belajar antar sekolah. Ini kita mengadakan satu kegiatan yang dinamakan KKG, kelompok kerja guru. Lah itu ada guru kami, Mr. Masuri juga, dan kebetulan sebagai narasumber ketika kegiatan KKG itu diadakan. Dan ini dokumennya bisa saya sampaikan pada penjenengan dan Bapak Ibu semuanya. Kemudian ada lagi pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Lah ini ada beberapa foto kegiatan, dan alhamdulillah apa yang saya peroleh ketika saya mengikuti sekolah penggerak, kita mendapatkan 15 kerumpuk, dan alhamdulillah saya manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk pembelajaran sekaligus memanfaatkan TIK. Nah ini ada bukti-bukti atau mungkin foto-foto yang saya tampilkan di sini. Ada dalam pembelajaran berdiferensiasi juga ada di sini, gambarannya seperti itu. Dan juga kegiatan outing kelas, pembelajaran yang kami laksanakan di luar kelas. Nah, kemarin kami kebetulan juga mengadakan
kunjungan dalam rangka pembelajaran di luar kelas, yaitu yang pertama di Keraton Surakarta, kemudian yang kedua di Museum Batik Danarati lah ini. Ini alhamdulillah anak-anak sangat antusias sekali ketika anak-anak mengikuti kegiatan tersebut. Karena apa? Kegiatan tersebut tidak didapatkan di sekolah kami. Nah, itu satu kegiatan yang bagi kami kegiatan yang sangat luar biasa sekali. Dan insya Allah nanti untuk ke depan kami akan mengagendakan lagi kegiatan tersebut karena sangat bermanfaat bagi kami dan sekaligus bermanfaat sekali bagi anak-anak. Amin, kalau ada lagi. Amin, insya Allah nanti, Min. Tapi biayanya ya, Min ya, Mis ya. Ya ini kelihatan, gambarnya kelihatan ya ketika anak-anak ikut batik itu di Danarati. Bisa dilihat, Miss Yulina. Bisa Pak, bisa. Ya, oke. Terus ada lagi yang kegiatan yang masih berbasis atau pemanfaatan TIK, juga kegiatan perencanaan yang berbasis data juga, itu juga saya tampilkan di sini kemarin ketika saya mensosialisasikan tentang asesmen nasional yang berbasis komputer ya, itu saya sampaikan dan saya sosialisasikan bersama Mas Yulina juga gitu kita itu. Karena untuk saat ini untuk menilai sekolah, kalau dulu kan kita harus mengadakan EDS ya, semacam evaluasi diri sekolah itu. Kalau sekarang sudah beda, yang dulu dia didahului dengan adanya aplikasi PMP itu, rapot mutu itu kalau dulu ya. Terus kemudian sekarang sudah ada penyempurnaan yang terakhir kemarin dengan adanya rapor pendidikan, dan kayaknya dengan adanya rapor pendidikan itu merupakan satu gambaran capaian, mungkin bisa dikatakan bisa dijadikan acuan atau mungkin indikator kami, sekolah kami, capaian kami selama 1 tahun dalam kegiatan ANBK tersebut atau kegiatan yang perencanaan yang berbasis data. Nah, dari kegiatan tersebut, dari hasil atau rapor pendidikan tersebut, kami ditugasi harus menganalisis, ya, Bu Ayub dan Bapak Ibu semuanya, kemarin seperti yang sudah saya sampaikan pada rapat sekolah, ketika saya mendapatkan hasil rakor tek yang diadakan di Solo, yang salah satunya tentang rapor pendidikan, kami harus menganalisis dari beberapa 6 item capaian dari rapor pendidikan, dan kita breakdown sekaligus kita cari kelemahan-kelemahan, barangkali dari 6 item itu ada penurunan atau mungkin kenaikan. Nah, itu kita cari akar permasalahannya, kemudian kita benahi dan kita rencanakan dalam bentuk data tentunya, dan bermuara nanti tentunya pada rencana kegiatan tahunan atau mungkin rencana kegiatan anggaran sekolah atau ARKAS itu nanti. Dan nanti muaranya ke situ, dan insya Allah sudah saya lakukan kegiatan tersebut. Kami mencari kelemahan-kelemahan kami pada item apa, dan itu nanti sebagai target kami, program kami. Misal dalam hal literasi, literasi ini kita cari akar permasalahannya itu apa, dan apa yang harus saya tingkatkan, misalnya meningkatkan kompetensi guru, ya, itu nanti kan bisa dibiayai dan kita rencanakan dalam rencana kegiatan atau anggaran sekolah, ya. Kemudian tadi sudah saya sampaikan pada awal-awal tadi tentang pelibatan orang tua, ini sebagai salah satu perjalanan atau transformasi kami, perjalanan IKM kami di sekolah.
kami juga melibatkan orang tua sebagai narasumber. Ini salah satunya ketika kami melaksanakan proyek tema juga yang mengambil satu tema tentang kewirausahaan dan juga kegiatan yang melibatkan orang tua juga kemarin tentang kegiatan yang kami adakan yaitu kegiatan anti perundungan, anti bullying juga itu sudah saya lakukan kemarin. Kami membuat surat dan sekaligus walaupun itu instansi lain dan kebetulan itu juga sebagai wali murid kami. Yang kemudian yang kedua ini juga saya meminta bantuan pada instansi lain yaitu dalam hal ini Dinas Perhubungan untuk mengadakan sosialisasi dan sekaligus itu juga wali murid kami, orang tua wali murid kami dari AD Negeri Royo dan alhamdulillah direspon baik dan mau mengadakan sosialisasi di sekolah kami. Lah menika ada foto-fotonya. Nah, ini ada foto lagi kerjasama dengan berbagai instansi. Lah ini sudah kami lakukan dengan Polsek, dengan dan Ramil. Dan tadi saya sampaikan sosialisasi lalu lintas berkendara tadi tentang keselamatan. Kita menjalin kerjasama dengan Dinas Perhubungan di Kabupaten Sragen. Nah, ini sebagai bukti bahwa kami sudah mengadakan sosialisasi perundungan dan anti bullying. Itu kami menandatangani satu fakta integritas gitu, yang kami buat dan kami tempel kemarin ditandatangani oleh saya sebagai kepala sekolah dan juga guru-guru dan juga anak-anak juga. Itu satu bentuk kegiatan kami adanya jalinan kerjasama dengan berbagai instansi. Terus ada lagi pengembangan dan pembiasaan budaya positif sekolah. Nah ini kami lakukan ini pembiasaan ini ya. Misal dengan adanya kegiatan kepramukaan, nah kita menanamkan sikap bergotong royong dan sebagainya. Dan juga ini ada kegiatan pembiasaan sholat duha dan sekaligus sholat duhur berjamaah. Nah, itu kami lakukan kalau sholat duha itu di pagi hari, itu sebagai kegiatan yang rutin dan insya Allah kami laksanakan kalau di tahun ajaran ini di hari Sabtu ya besok pagi dan sekaligus kalau di hari-hari Senin sampai Kamis itu diadakan sholat duhur berjamaah juga menjelang kegiatan ekstrakurikuler anak-anak kita ajak untuk sholat duhur berjamaah dan juga pembiasaan yang lain yaitu tentang Asmaul Husna juga ada di sini. Kemudian ada juga pesantren kilat. Nah, ini salah satunya ini kemarin pesantren kilat ini di dalamnya juga ada pembiasaan itu. Terus ada lagi beberapa proyek dokumen proyek tema kami ini. Nah, ini anak-anak membuat ekobrik. Ya, seperti ini kemarin siswanya Miss Yulipur ini kayaknya. Nah, nanti Miss Yulipur bisa menjelaskan atau mungkin bisa menambahi dari penjelasan saya. Kayaknya kelas 4 ini kemarin. Nggih. Kelas 4 ya Miss Yulipur ya? Nggih. Ya, nanti bisa menambahkan penjenengan. Nah, ini kan membuat ekobrik. Nah, dibuat sedemikian rupa seperti meja kursi itu ya katanya. Nah, itu. Ada proyek tema yang lain yang menjadi target kami juga tentang kearifan lokal. Nah, ini kami juga memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah ya ini yang melatih juga
guru-guru kami semuanya, dan saya sendiri juga terlibat di dalamnya. Terus ada lagi yaitu kegiatan kerawitan. Terus keikutsertaan pada pameran inovasi pendidikan. Nah, ini satu capaian dari sekolah kami. Apa itu? Kemarin sekolah kami ditunjuk untuk mengisi pameran inovasi pendidikan yang diadakan di yang sebagai penyelenggaranya adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen, dan sekaligus diadakan lomba festival seni siswa tingkat nasional ya, lomba FLS 2N. Dan alhamdulillah siswa kami mendapat juara satu tingkat kabupaten. Dan sekaligus anak-anak dari kegiatan P5 tersebut didawungi sih, jadi sekaligus gelar karya di sana, gelar karya di mana itu, halaman Sasana Manggala yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen. Ya, ini sebagai kegiatan kami, kegiatan ekstrakurikuler juga ada sebagai tambahan kami, sebagai pelengkap juga, ada seni tari, seni musik, dan sebenarnya ada lagi olahraga juga, namun belum sempat menambahkan juga. Dan diakhiri dengan satu puncak kegiatan di sekolah kami di akhir tahun pelajaran kemarin, kami mengadakan gelar karya sekolah sesuai dengan tema P5 kami. Nah, itu saya adakan kemarin di bulan Juni ya, Juni. Jadi sebelum sebelum penerimaan rapat itu saya gelar di sekolah sebagai bentuk dari karya kami selama 1 tahun, dan kami rayakan dengan adanya, dan sekaligus bertepatan dengan anniversary ulang tahun sekolah kami yang ke-17. Ini saya adakan secara ya bisa dikatakan besar-besaran, karena kami awali dengan adanya kegiatan jalan sehat bersama, dan kami juga melibatkan beberapa pihak yang ada di kecamatan atau di sekitar sekolah kami. Terus satu tambahan lagi, alhamdulillah di tahun 2022 akhir 2022 kami mendapat satu anugerah dari provinsi, dari beliau Bapak Gubernur, satu capaian bahwa sekolah kami, sekolah SD Negeri Royo, mendapat penghargaan sebagai sekolah adiwiyata tingkat provinsi. Nah, ini yang sebelah kiri itu satu penghargaan dari Ibu Bupati Sragen juga memberikan penghargaan, dan sebelahnya lagi dari Bapak Gubernur Jawa Tengah. Itu satu capaian kami, Bu Ayub, dan mungkin dari teman-teman bisa menambahkan atau bisa melengkapi. Mumpung masih ada waktu, dan ini untuk PMO yang terakhir kalinya tentunya di tahun ajaran ini. Monggo bisa ditambahkan Miss Yulina atau Miss Libur dari beberapa kegiatan yang saya sampaikan mungkin, atau bisa dilengkapi, ngaten. Nggih, Miss Yulina atau Miss Yulipur, monggo silakan, waktu saya aturkan, monggo. Nggih, monggo. Barangkali ada yang mau disampaikan dulu, silakan. Nggih. Gantian ya nanti Miss Yulipur untuk menyampaikan, mungkin ada yang ingin disampaikan. Bu Ayub, mohon izin saya minum dulu ya. Nggih, monggo Pak. Nggih. Kalau tentang capaian transformasinya atau perjalanannya tadi sudah disampaikan oleh Pak Didi, Bu Ayub. Cuman saya hanya menambahkan mungkin PR. Nah, PR saya terutama PR saya yang tahun kemarin belum saya
laksanakan menyangkut kurikulum merdeka. Saya mencatat bahwa yang pertama saya belum dapat menjalankan program yang orang tua mengajar, Bu Ayu. Karena waktu itu wacana orang tua mengajar atau parents teaching itu kalau saya tidak keliru disampaikan sebulan sebelum asesmen akhir tahun, asesmen akhir jenjang. Nah, itu saya waktu itu ya karena keterbatasan saya dan ada kerja yang lain, sebetulnya sudah ada 3 orang tua yang sanggup untuk di kelas 1 yang sanggup untuk melakukan semacam sharing lah, belajar dengan anak-anak tentang pekerjaan beliau. Tapi waktu itu saya batalkan. Kenapa ya, Bu? Karena saya waktu itu gak bisa ngoten. Terus akhirnya harus ketemu dengan tes itu tadi. Jadi ya pas tahun pertama kurikulum merdeka kami belum bisa menyelenggarakan parents teaching. Kemudian yang kedua yang belum saya tuntaskan juga ketika saya baca lagi tentang KOSP tahun kemarin yang harus saya baca lagi karena memang sebagai acuan di tahun ini itu tentang cooking class. Nah, cooking class itu di KOSP kami ada tapi ternyata belum dilaksanakan. Lah, insya Allah 2 program ini nanti terutama yang cooking class akan jadi semacam media pada pembelajaran kokurikuler atau P5-nya. Jadi nanti semester 1 itu beberapa kelas mengambil tema tertentu tapi dengan metode cooking class juga. Jadi nanti ada cooking class di kelas-kelas tertentu yang mengambil tema-tema tertentu, memasak lah, ada sesi memasaknya, ada cooking class. Nah, kemarin karena di KOSP kami ternyata mencantumkan cooking class. Nah, itu PR salah satu dari kami. Kemudian sebagai informasi mungkin komunitas belajar sudah dimulai di tahun awal pembelajaran ini, di awal tahun pembelajaran. Kemarin kami juga sudah semacam rapat atau ngobrol-ngobrol santai tapi lumayan serius tentang pemilihan tema dan elemen tentang P5. Kemudian untuk pembelajaran yang intrakurikuler, pembelajaran reguler sudah dimulai kelas 1 dengan asesmen diagnostik baik yang kognitif maupun yang non-kognitif. Ini masih berjalan sampai esok berarti, karena MPLS-nya dijadwalkan kelas 1 sampai 2 pekan. Walaupun terjadwal itu sudah masuk jadwal pembelajaran tapi kami gunakan kelas 1 untuk asesmen diagnostik. Baru pembelajaran secara resminya di bulan Agustus nanti tanggal 31 sampai 1 Agustus nanti baru dimulai. Kemudian apalagi ya, Bu Ayub, alhamdulillah tadi Bapak sudah menyinggung tentang literasi membaca, karena memang ternyata membaca itu perlu dijadikan pembiasaan. Akhirnya kemarin ikut juga bagaimana caranya anak-anak ikut membaca, minat membaca, sekaligus usaha dari kami untuk nyinggek cari bantuan buku dari Kemenristek, karena kami dengar memang ada beberapa sekolah
di provinsi selain Jawa Tengah yang dapat buku bacaan bermutu kerjasama dengan Literasi Cloud. Yang saya tahu Literasi Cloud ini jadi referensi di buku bahasa Indonesia. Jadi buku bacaan yang dijadikan bahan bacaan di buku bahasa Indonesia itu adalah sebenarnya dari Literasi Cloud. Makanya kemarin ada semacam pelatihan, saya ikut, ya belajar juga di situ. Lalu masih dalam pekan ini mengadakan pengimbasan baik secara internal maupun eksternal di kegiatan pembekalan awal tahun Kecamatan Karangmalang. Itu yang sampai hari ini sedang kami lakukan, Bu Ayub. Kayaknya kalau untuk itu ya yang lainnya kayaknya masih berjalan, Bu Ayub. Mudah-mudahan nanti tahun kedua ini kurikulum Merdeka bisa kami selenggarakan dengan selalu berfokus pada anak-anak dan orang tua sebagai mitra kami. Demikian Bu Ayub dan Pak Didik yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, sebagai tambahan ya, tambahan dari kami sebagai bentuk pengimbasan ya Bu Ayub. Mungkin juga bisa dikatakan capaian kami di selama kurun waktu 1 tahun pelajaran ini, kurun waktu pendampingan penjenengan ini 1 tahun capaian kami di awal tahun ajaran ini kami mengadakan pengimbasan yang kebetulan difasilitasi oleh koordinator wilayah bidang pendidikan dan kebudayaan kecamatan kami. Nah, itu kegiatan tersebut alhamdulillah kayaknya direspon sangat baik, sangat baik karena itu kita menghadirkan guru kelas 1 dan 4 se-Kecamatan Karangmalang. Nah, sebagai narasumbernya kebetulan kami selaku sekolah penggerak di kecamatan, ada sekolahnya Pak Wardi juga, itu sebagai KP-nya, sebagai pematerinya Mbak Diana itu, dan juga salah satu lagi sekolah swasta yang kebetulan PSP Angkatan 1. Nah, itu bagi saya satu capaian yang sangat menggembirakan. Kami sudah bisa mengadakan pengimbasan. Nek bahasane Jawa sak gaduk-gaduke nggih semampu kami untuk mengimbaskan ilmu kami yang kami dapat yang selama belajar sama Bu Ayub tentunya dalam 1 tahun ini. Jadi kami sudah bisa mengimbaskan kepada teman-teman dan insya Allah besok yang terakhir ya Miss Yulina ya. Oke Bapak. Besok hari kedua. Itu kan hari kedua. Hari karena pesertanya sangat banyak untuk kelas 1 dan kelas 4 satu kecamatan tuh kurang lebih sekitar 60 hampir 70-an 5 guru. Jadi gedungnya nggak muat. Itu juga pengimbasan itu kita juga menghadirkan kepala sekolah sekaligus kita mengimbaskan juga menularkan juga sekaligus mensosialisasikan tentang KOSP dan sebagai narasumbernya juga alhamdulillah Ibu Mardia sebagai pengawas beliau bersedia dan kerso untuk menemani kami. Dan itu nuwun sewu bagi kami satu capaian yang sangat menggembirakan karena ilmu yang kami dapat selama belajar dengan Bu Ayub bisa saya tularkan pada teman-teman yang kebetulan pada tahun ini di sekolah di kecamatan kami itu baru melaksanakan kurikulum Merdeka. Di tahun ini baru melaksanakan kurikulum Merdeka. Jadi satu kesempatan yang sangat bagus itu kami gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian untuk tindak lanjut dari rakortek kami bersama Bu Ayub kemarin, kami juga akan mengadakan sosialisasi dengan teman-teman kami sekolah penggerak angkatan 2 tentunya. Kami insya Allah nanti minggu depan atau minggu awal Agustus mungkin saya kumpulkan kepala sekolah penggerak dan akan saya sampaikan beberapa hal yang terkait
dengan rapor pendidikan, dan yang baru hangat-hangatnya kita harus membentuk kombel itu ya. Kemarin dari BPGP sudah mewanti-wanti harus kita segera bentuk kombel komunitas belajar. Dan alhamdulillah sudah saya awali di sekolah kami, komunitas belajar di sekolah. Dan ada lagi komunitas belajar antar sekolah. Dan ada lagi satu tingkatan komunitas belajar yang anggotanya dari beberapa pemangku. Ada dinas, ada mungkin BPGP dan juga seperti itu. Dan kami awali Bu Ayub sebagai itu saya saya anggap sebagai satu capaian kami itu dengan membentuk komunitas, harapannya nanti ke depan. Dan alhamdulillah setelah saya sampaikan pada teman-teman, akhirnya teman-teman yang terbentuk dalam komunitas, dan saya buatkan grup sendiri itu, mereka sudah mulai bergerak. Ini harus bagaimana, dan sebagai motornya ya itu ada Miss Yulina, Miss Yulipur, dan mungkin guru-guru kelas 1 dan 4 yang lainnya, dan sekaligus di dalamnya ada guru kelas 2 dan kelas 5 yang nanti akan saya masukkan dalam komite pembelajar yang baru nanti, yang insya Allah nanti pendampingannya bersama Bu Ayub. Nanti itu sedikit tambah dari saya. Miss Yulipur menambahkan tidak ini? Nggih, monggo. Barangkali masih ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu. Miss Yulipur ada? Oke, kalau mboten. Bu. Monggo. Ya, untuk maaf ini kamera saya matikan lah. Si kecil dusel-dusel aja. Ya, enggak apa-apa. Mboten napa-napa. Untuk sekedar menambahkan untuk capaian KM tahun kemarin yang masih menjadi PR untuk saya, karena menurut saya kemarin belum terlalu memuaskan, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi, cara mencari cara yang pas supaya anak-anak yang termasuk lo itu bisa mengikuti pembelajaran mencapai CP yang diharapkan. Itu yang masih sampai sekarang masih jadi buat saya, mencari cara yang pas itu. Sama yang ditambahkan Miss Yulina tadi soal P5 untuk tahun ini yang sesuai dengan yang ada di KSP cooking class. Insya Allah kami di kelas 4 nanti akan mengambil tema kewirausahaan, yaitu membuat makanan yang berasal dari tahu. Dan semoga nanti rencananya karena sekolah kami dekat dengan pabrik tahu, semoga nanti bisa, rencananya kami mau mengajak anak-anak mengunjungi pabrik tahu secara langsung. Gitu Ibu Ayub. Oke, baik. Matur nuwun Pak Didi, Miss Yulina dan Miss Yuli Purwanti yang sudah menyampaikan terkait dengan perjalanan atau apa saja yang sudah dilaksanakan oleh SD Negeri Kroyo. Barangkali memungkinkan, boleh dibantu untuk ditunjukkan foto atau boleh video singkat juga enggak apa-apa kalau enggak ada, terkait dengan pembelajaran atau metode pembelajaran yang dilakukan oleh Miss Yulina dan Miss Yuli Pur. Ajarkan dulu. Ya, terkait dengan diferensiasi. Sambil Pak Didik mencari, saya minta waktunya dulu untuk Miss Yulipur dan juga Miss Yulina terkait dengan kurikulum Merdeka ini. Mohon dapat dibagikan, disampaikan. Yang pertama, hal apa yang sudah dimengerti dengan baik atau secara optimal terkait dengan kurikulum Merdeka ini, apakah asesmen diagnostik, formatifnya, sumatifnya, diferensiasinya, P5-nya, atau hal apa yang sekiranya sudah dimengerti dengan baik. Lalu yang kedua, mohon dapat disampaikan juga hal
apa yang masih menjadi hambatan atau belum dikuasai dengan baik sampai saat ini. Jadi apa yang sudah dan apa yang belum. Terkait tentu saja karena Miss Yulina dan Miss Yulipur adalah guru, ya terkait dengan proses pembelajaran. Tapi kalau ada hal lain yang di luar proses pembelajaran, bisa disampaikan. Monggo, siapa dulu? PPT. Nggih, mungkin dari saya dulu Bu Ayub. Nggih, monggo. Kalau saya yang pertama tentang asesmen. Asesmen ini yang kalau kurikulum merdeka kan kalau yang sudah baik atau oh yang ya. Ini yang masih menjadi apa ya? Kadang-kadang bingung bikinnya. Apa bagaimana membuat rubrik asesmen. Kadang-kadang kan kalau bikin rubrik asesmen itu kayak yang sekarang aja gitu, asesmen diagnostik gitu. Saya membuatnya hanya catatan saja. Jadi saya anak baca kemudian saya sodorkan gitu, saya disodorkan. Kalau dia nggak bisa baca kalimat gitu, saya turunkan ke baca frase. Kalau nggak bisa baca frase berarti saya turunkan menjadi baca kata saja. Atau kalau sama sekali nggak bisa kata malah per huruf. Lah itu saya kalau membuat catatan, karena saya yaitu kesulitannya buat asesmennya itu kalau rubrik itu apa ya, pengkategoriannya yang masih kadang-kadang saya sendiri jadi hanya membuat saya belum bisa membuat kalau ini mahir, ini cakap, ini kurang, atau ini sudah bagus. Jadi hanya berdasarkan catatan, misalnya di kelas saya itu misalnya kalau Aska itu lancar, atau ada yang lancar, sangat lancar, ada yang malah. Jadi untuk rubrik dalam asesmen itu yang masih kurang. Sebetulnya asesmen juga masih harus terus dipelajari, tapi terutama untuk membuat rubriknya Bu Ayu. Kemudian kalau hal yang paling sulit itu apa ya Bu Ayu? Kalau bukan sulit sih, tapi mungkin manajemen waktu saya sama apa ya, pengelolaan kelas saya yang harus karena terus terang saja kalau sudah bersama anak-anak itu kadang-kadang kalau ada yang sudah tinggi, ada yang masih rendah, ada yang tengah-tengah, itu kadang-kadang saya masih bingung. Saya harus megang yang mana dulu nih gitu, yang high, low, atau medium, karena memang apa ya, semuanya kan butuh perhatian Bu Hayat. Nah ini yang bagaimana mengatur manajemen saya sebagai guru untuk bisa mengelola kelas saya, anak-anak sekali, supaya semuanya dapat perhatian. Tapi kalau dalam pembelajaran kan harus juga dibagi dengan mata pelajaran lain. Jadi kadang-kadang hari ini tidak tuntas gitu. Terutama masih dalam membaca, karena memang membaca itu kan bagi saya kunci. Kalau anak-anak bisa membaca, alhamdulillah itu tahapan selanjutnya lebih mudah ngoten. Kalau yang paling saya suka ya kerjasama dengan orang tua. Orang tua sangat mendukung sekali kurikulum merdeka. Jadi ya mereka kalau tidak tahu ya tanya, kalau ada masukan ya ini harus gini Miss, ini ya, diberi masukan untuk saya gitu. Begitu misal Bu Ayub. Terima kasih. Nggih, Miss Yulina, nanti saya tanggapi. Selanjutnya Miss Yuli Purwanti, monggo, mana yang sudah dikuasai, mana yang masih belum atau masih ada kendala. Monggo Miss Yuli.
Nggih. Yang pertama itu tadi cara mencari metode pembelajaran yang pas untuk anak yang kategori low. Itu yang menurut saya masih susah sekali untuk saya cari metodenya yang harus bagaimana. Sama ya seperti Miss Yulina asesmennya. Kalau tahun kemarin saya cuma sekedar menilai anak itu dari oh ini aktif, ini pasif, cuma dari itu. Terus untuk pelajaran ini udah hafal, ini belum. Misalnya perkalian. Yes, untuk asesmen ya masih kendala untuk kami juga, sama itu pembelajaran berdiferensiasi, Bu Ayu. Ampun, Bu Ayu. Oke, baik Pak Didik, adakah juga yang menjadi kendala selaku pimpinan kepala sekolah terkait dengan implementasi kurikulum ini? Atau masih mencari file? Baik, Bapak Ibu, sambil menunggu Pak Didik, dan ini tuh saya mau nurunin, atau kalau di Zoom itu kan bisa ya kita end screen gitu. Tapi kalau di Google Meet itu saya kurang tahu caranya nge-end screen. Jadi ini kan screen-nya masih Pak Didik. Yang pertama yang mau saya sampaikan, minggu lalu itu ada rakor yang mengundang kepala sekolah perwakilan lalu kemudian fasilitator seluruhnya angkatan 1, 2, angkatan 3 mboten. Nah, di kegiatan itu mengundang juga BPPMP Jateng atau dulu tuh namanya LPMP yang mengolah data rapor mutu PMM dan juga lain-lain itu kan dari LPMP atau BPPMP niku. Nah, lalu kemudian di-share terkait dengan capaian prosentase IKM setiap kabupaten. Nah, datanya untuk Sragen itu masih di geng terendah. Saya sampaikan geng atau kelompok, jadi Sragen nggak sendirian, ada yang lain juga, ada kabupaten yang lain, itu yang terendah dengan prosentase 63% bersama kabupaten lain yang ada di kelompok tersebut. Namun itu masuk dalam kelompok yang kurang baik. Nah, itu apa? Kalau terkait dengan data, artinya adalah data yang masuk, Bapak Ibu. Kan mereka nggak mungkin melihat seluruh guru sejateng, nggak mungkin melihat seluruh kepala sekolah kinerjanya. Jadi kan data yang dimasukkan. Nah, itu rendah. Jadi ada data PMM-nya juga rendah, ANBK-nya, literasinya itu tuh ada yang merah bahkan sekolah, tapi ada yang kuning. Yang warnanya hijau tuh masih sedikit. Fokus sekolah kan literasi sama numerasi. Nah, itu yang masih jadi concern. Sebenarnya capaian prosentase itu tuh bisa diupayakan. Orang itu kan tidak berupa ngetes gurunya, tidak berupa ngetes anaknya, tapi ya saya kurang tahu bagaimana, tapi selama 1 tahun ini saya amati dari ke-7 sekolah saya kan fokusnya ya hanya 7 sekolah, itu mungkin belum ada atau belum menjadikan hal tersebut sebagai suatu yang mungkin harus diraih atau penting gitu ya. Saya juga kurang tahu apa yang menjadikan. Yang jelas Sragen itu termasuk kategori rendah gitu. Intinya ya semuanya, ya pengawasnya, kepala sekolah, guru ikut bertanggung jawab dalam capaian tersebut. Intinya hasilnya itu seperti itu. Nah, ini tadi di dalam file-file yang disampaikan Pak Didik itu saya kok belum melihat, walaupun saya yakin di dalam setiap kali PMO itu kan Miss Yulina, Miss Yuli Purwanti menyampaikan ini gitu. Tapi belum muncul metode pembelajarannya itu seperti apa yang dilakukan. Jadi buktinya gitu belum ada ya.
Itu untuk terkait dengan pembelajarannya. Lalu kemudian yang masih belum optimal, kalau komunitas belajar itu sudah dilakukan dengan baik, ya alhamdulillah. Tapi saya juga belum melihat ada buktinya melakukan komunitas belajar untuk SD Negeri Kroyo. Jadi kalau misalnya sudah, bisa ditunjukkan saja. Kenapa Bapak Ibu? Komunitas belajar ini menjadi motor penggerak yang paling penting untuk sekolah. Dengan sangat prihatin, saya menyampaikan mungkin untuk SD Negeri Kroyo ini sudah baik ya, misalnya didukung dengan fasilitas satgas yang luar biasa. Namun di lingkungan kalau kita bicara capaian prestasi dan juga data menunjukkan Pak Didik pun juga pirsa nggih 63% itu. Jadi ya mungkin ada hal yang perlu difokuskan. Saya ini misalnya bukan SD Negeri Kroyo nggih, tapi saya prihatin sekali dengan Bapak Ibu yang mendapatkan manfaat dari program ini. Menurut saya kan luar biasa nggih, diberikan dana, diberikan tambahan Chromebook, kemudian ada proses pendampingan seperti PMO Lokakarya yang di mana di situ bisa saling berdiskusi dan juga berbagi yang di kurikulum sebelumnya itu tidak ada proses-proses seperti itu. Nah, mulai tahun depan itu kan semakin berkurang nggih proses pendampingan itu karena juga mungkin orientasinya budgeting ya, anggaran. Itu saya betul-betul nitip kalau misalnya SD Negeri Kroyo sudah melakukan pengimbasan keluar itu ya baik. Tapi Bapak Ibu dan juga Pak Didik nggih, Kroyo itu punya guru 26 kalau saya tidak keliru ingat deh, barangkali kalau ada perubahan. Itu coba dicek satu-satu, dimonitor satu-satu. Yang pertama, dalam lokakarya kepala sekolah di Al-Azhar atau Al-Zahra yang hanya dihadiri kepala sekolah itu Pak Didi, itu kan fokusnya salah satu materinya ada terkait dengan pengembangan kompetensi guru. Jadi kementerian itu sudah mengeluarkan permen atau keputusan menteri, di situ ada indikator guru yang layak, guru yang mahir seperti ini, yang cakap seperti ini, yang berkembang seperti ini. Nah, kalau saya, ya baik kita ke sekolah lain juga enggak apa-apa. Ibaratnya ampun ngantos, fondasi yang ada di dalam itu malah sebenarnya tuh rapuh, tapi enggak kedetek. Yang suatu saat ketika ibarat rumah, ada satu celah tidak terdeteksi, dikhawatirkan malah bisa merobohkan rumah itu kan amit-amit sekali gitu. Dan itu menjadi menurut saya fokus utama dari sekolah. Mohon juga guru melakukan assessment pribadi, self-assessment, beliau-beliau ada di posisi mana, sesuai indikator dari permen atau keputusan menteri tersebut. Jangan sampai kita mencerahkan, mencerdaskan, membagikan sekolah lain, tapi ternyata ada guru di Kroyo yang belum, karena pelaksanaan kurikulum ini kan akan semakin bertambah orangnya. Tahun besok berarti kelas 1, 2, 4, dan 5. Kalau pararer berarti jumlah gurunya sekian, semakin nambah. Tahun ketiga semakin nambah. Harapannya motor-motor yang sudah dibina dengan baik di tahun pertama itu berkelanjutan dengan baik. Semakin meningkat, tidak semakin menurun, begitu. Saya betul-betul berharap dan ini saya sampaikan kepada seluruh sekolah saya nggih. Walaupun tidak ada PMO, kalau Kroyo kan 2 bulan sekali, walaupun tidak ada PMO setiap bulan atau per 2 bulan, ya mohon diadakan PMO sendiri. Nanti kan juga dicek nggih. Nah, sama dikemas dalam bentuk informal boleh, bentuk formal boleh. Yang jelas tujuannya forum tersebut adalah untuk mengetahui
sejauh mana IKM dikeroyok, merefleksikan bersama, mengevaluasikan bersama, begitu. Dimulai dari pra. Kalau kita bicara pra, itu idealnya sebelum guru masuk kelas, itu guru punya panduan. Idealnya nggih, sebelum guru punya panduan, sekolah punya panduan. Jadi Bapak Ibu mohon direview, dicek, dikaji ulang kembali KOSP-nya. KOSP itu tidak ada template baku harus saklek begini. Itu tidak ada dari kementerian. Nah, mayoritas sekolah di Sragen itu kok sama semua, bahkan halamannya pun sama, sekitar 53, 54, 55, saya sampai hafal. Jadi saya minta scroll KOSP-nya, terus halamannya berapa segitu. Ya nggak apa-apa. Oh berarti baru melakukan penyesuaian kecil. Nah ke depan jangan dipaksakan atau nggak harus 50-an halaman itu, 15 halaman pun itu juga enggak apa-apa. Yang jelas sekolah betul-betul memiliki panduan yang dibuat bersama oleh tim guru, yang dipedomani oleh tim guru. Buat apa punya tebal-tebal kalau gurunya aja nggak tahu kalau itu ada. Gurunya aja nggak baca, gurunya aja males, gurunya aja jinjo misalnya, buat apa punya itu. Jadi dibuat bersama-sama dengan Dewan Guru dan dipedomani. Tidak harus tebal, yang jelas jangan sampai membuat jinjo atau awang-awangan bagi Bapak Ibu guru untuk pegang dan baca KOSP. Lalu kemudian KOSP itu juga wajib diberikan. Kalau tidak memungkinkan diberikan kepada seluruh siswa dan orang tua, ya perwakilan. Prinsipnya KOSP yang sudah dimiliki itu juga wajib diberikan secara sampling kepada orang tua, kepada perwakilan murid, dan juga stakeholder lainnya, pemangku kepentingan lainnya. Jadi KOSP itu tidak hanya, oh ini dibuat menggugurkan kewajiban biar nggak ditanyain pengawas, dinas, ya udah ditandatangani, disimpan rapi, dijilid rapi, ditaruh di lemari. Nah itu nggak ada fungsinya Bapak Ibu. Kalau di saya namanya itu panduan akademik kalau di perguruan tinggi. Panduan akademik itu kami bisa akses dari akun UNES gitu. Misalnya UNES itu punya apps unes.ac.id. Nah, itu ketika absen di situ, apapun di situ, panduan akademik itu di dashboard utama, halaman depan. Mahasiswa bisa akses, dosen bisa akses. Oh, panduan akademiknya seperti ini, gitu. Nah, jadi silahkan untuk dilakukan, misalnya, oh, Korea sudah baik, ya, tapi ada beberapa hal juga yang kalau saya melihat dari kacamata, oh, misalnya, standar atau hal yang baik untuk dicapai nggih gitu. Jadi yang pertama itu dokumen KOSP-nya. Lalu yang kedua, modul ajar. Silakan dicek guru-gurunya sudah mampu, sudah bisa, atau sudah paham belum terkait dengan modul ajar ini. Kalau misalnya belum, apa yang menjadi kendala? Disampaikan juga bahwa modul ajar itu tidak harus banyak. Saya pernah melihat modul ajar sampai 25 halaman. Kalau itu memang benar-benar dibuat dengan passion-nya Bapak Ibu guru tersebut, memang sudah dirancang nanti begini-begini terus kok sampai 25 halaman, beliau-beliau membuatnya dengan hati gembira nggih mboten napa-napa sampai 25 halaman. Namun tidak harus segitu. 10, 8, 5 halaman pun juga enggak masalah. Yang jelas di situ tuh ada gambaran dari pelaksanaan, dari rencana pelaksanaan, pembelajaran. Kalau di perguruan tinggi itu kalau di saya namanya rencana pembelajaran semester RPS. Itu sama juga, mahasiswa pun bisa mengakses. Jadi modul ajar idealnya Bapak Ibu itu sudah memiliki modul ajar, sudah disusun, bahkan
diberikan kepada peserta didik Bapak Ibu. Ini nanti modul ajarnya ini, begitu. Oh, dengan komunitas guru dalam sekolah tersebut saling sharing. Guru yang satu rumpun atau satu fase mau dibuat sama, nggak masalah. Misalnya dalam satu fase, kelas 1, kelas 2. Oh, ada 5 guru, karena ada 5 kelas. Satu modul ajar untuk matematika, ya mboten apa-apa, udah itu semuanya. Oh, berarti guru 5 itu dibagi ya, ini buat matematika, ini buat bahasa Indonesia, ini buat ini, saling direview bersama, digunakan dalam fase yang sama, itu nggih mboten napa-napa gitu. Yang jelas guru itu betul-betul dengan sadar dan itu memang hasil perencanaan dari pemikiran yang diolah oleh guru kelas tersebut, guru mapel tersebut terkait dengan modul ajar. Yang penting, oh ini 16 mau begini, nggak harus kalau kita melihat contoh itu, oh kita salam, oh ini ditulis. Kalau gurunya memang gembira, oh mau sesuai passionnya menulis itu semua secara detail, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak itu ya cukup diberikan, oh ini matematika perkalian, oh anak nanti akan mengenal perkalian dengan metode ini, udah gitu aja juga nggak masalah. Yang penting kita ada yang membaca, misalnya saya orang tua murid itu, oh nanti 1 semester itu materinya ini toh, oh kira-kira gambaran pelaksanaannya nanti anak dibeginikan ya, diajak begini-begini. Itu saya bisa mengetahui dari awal dan idealnya demikian Bapak Ibu. Terkait dengan modul ajar itu sangat penting sekali untuk dapat dikejar. Jadi tidak harus detail sekali. Kalau gurunya mau buat seperti itu ya enggak apa-apa. Tapi kalau enggak harus detail. Yang penting setiap guru itu punya gambaran dulu. Wah, besok itu mau mengajar gini. Dan itu dituangkan ke dalam modul ajarnya. Jadi menjadi PR yang serius untuk Kroyo karena Kroyo memiliki guru yang banyak. Terkait dengan dokumen yang menjadi panduan dari sekolah dan juga dari kelas itu sangat penting untuk dipegang dan diberikan kepada peserta didik serta orang tua murid sebelum proses pembelajaran. Jadi harusnya seperti itu, tapi misalnya kok sekarang sudah pembelajaran, oh diberikan juga mboten napa-napa. Kalau kita tarik alur yang baik kan demikian. Lalu kemudian demikian juga dengan P5. Nah, P5 Bapak Ibu nanti juga modulnya baiknya jadi sebelum atau ketika sebelum mau pelaksanaan ya diberikan ampun supe prosentasenya nggih 20 sampai 30%. Oh, ini berapa JP-nya pelaksananya ini. Jangan sampai melebihi dari itu. Karena itu adalah porsinya intrakurikuler dan ada porsinya ekstrakurikuler, namun ekstrakurikuler yang tidak wajib nggih. Jadi untuk kokurikuler P5-nya yaitu 20 sampai 25. Lalu kemudian untuk temanya kalau bisa sih berganti. Tapi kalau misalnya tidak harus dipastikan di 2 semester kemarin ya kalau bisa mengulangnya 1 tema aja, enggak yang 2 tema. Lalu kemudian misalnya kan ada kelas paralel nggih, boleh nggak ya guru A sama guru B beda tema? Boleh. Jadi misalnya kelas 1 ada AB, oh P5-nya di A, temanya ini karena gurunya lebih nyaman ini. Mau disepakati sama juga enggak apa-apa, mau disepakati berbeda juga baik. Dan P5 itu kalau dijadwal secara periodik misalnya seminggu sekali setiap hari Sabtu contoh misalnya, atau dijadwal blok ya mboten napa-napa. Yang jelas dipastikan JP serta prosentasenya itu tidak melebihi dari aturan, itu saja. Dan mungkin ada perencanaannya secara tabel, oh ini tanggal berapa, ini melakukan apa, berapa JP-nya, itu ada dokumentasinya nggih untuk P5-nya gitu. Nah, karena dengan saya lagi, nanti ketika kita bertemu dalam lokakarya untuk sekolah-sekolah, akan saya follow up terkait dengan hal-hal yang tadi saya sampaikan dan nanti bisa sharing, berbagi dan ditunjukkan.
saya di sini ini menjelang di akhir tadi saya sudah bertanya terkait dengan hambatan atau hal yang masih belum dikuasai. Semoga nanti ada materi kembali terkait dengan apa yang masih Bapak Ibu belum kuasai sehingga kita dapat bahas kembali. Namun juga Bapak Ibu mohon juga dapat dijadikan perhatian dan juga peningkatan komitmen serta keseriusan dalam IKM ini nggih ampun ngantos hal ini saya sampaikan ke seluruh sekolah. Jadi tidak ada khususan untuk kroyo niku mboten. Jangan sampai ada pemikiran-pemikiran pragmatis atau yang sekiranya ini kan dananya ndak seperti tahun lalu, maka wis gini aja, alah sepenting segini. Banyak yang saya merasakan selama 1 tahun ini, saya kurang tahu ya apa yang menjadi penyebabnya. Tapi ketika PMO kan saya unggah di YouTube nggih Bapak Ibu, semua itu melihat PMO saya bisa mengakses gitu. Namun belum semuanya selesai, kroyo itu belum. Baru Puro sama Tunggul sama Jetis kalau saya nggak keliru. Itu saya tuh dapat apa ya, apresiasi dari teman saya fasilitator sih. Kamu PMU-nya kok serius banget loh, jajal nek ambil fasilitator kowe tapi gini-gini. Tapi saya juga menyampaikan, ini sekolah padahal aku PMU-nya tak kasih gini, oh gini-gini, kok cuma berlalu lewat begitu saja ya gitu. Ada yang demikian. Jadi dan itu proses kalau oh sebulan 2 bulan besok iya itu nggak apa-apa. Tapi selama setahun tuh nggak ada hal yang betul-betul dilakukan dalam rangka upaya peningkatan kualitas mutu. Jadi utamanya program ini kan kualitas mutu, transformasi mutu. Untuk guru sama peserta didiknya itu tuh enggak ada. Lalu tuh manfaatnya tuh kemana kalau tidak fokus kedua itu, gitu. Bapak Ibu, mungkin itu yang ingin saya tanggapi, barangkali nanti bisa disampaikan kalau ada yang masih mau disampaikan atau kendalanya sebelum saya tutup dan saya akhiri. Nggih. Nggih, Bu Ayub, halo? Nggih. Nggih. Nggih, seperti apa yang sudah panjenengan ngendikake, sudah panjenengan katakan, insya Allah nanti akan kami tindak lanjuti dan sekaligus sebagai alat atau mungkin untuk merefleksi kami nggih sejauh ini dan akan kami tindak lanjuti nanti ketika komunitas belajar itu nggih, komunitas belajar itu nanti sudah berjalan secara efektif. Dan insya Allah itu memang harus saya kejar untuk komunitas belajar sebagai salah satu wahana, salah satu cara untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di sekolah kami, termasuk tadi mungkin ada beberapa guru kami yang mungkin merasa kesulitan gini-gini. Dan nanti pada kesempatan atau komunitas belajar itu bisa berbagi mungkin sharing dan dicarikan solusi yang terbaik. Dan mungkin untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya kami juga nanti semuanya beranjak dari komunitas belajar juga dan sekaligus apa dan bagaimana dan sekaligus sekali lagi apa yang saya peroleh selama nanti lokakarya nanti juga kita bahas atau kita tindak lanjuti pada komunitas belajar. Kayaknya itu Bu Ayub itu sebagai PR kami atau mungkin selama 1 tahun. Nanti ini sudah ada tanggalnya Pak Didi, insya Allah kita ketemu 12 Agustus. Tolong disiapkan. Nanti saya sampaikan juga di WA grup kepala sekolah nggih. Tolong disiapkan nanti cetakan dari foto-foto, P5-nya, agendanya, itu semua persiapan terkait pra-nya, modul ajarnya, KUSP-nya. Kalau bisa ya. Itu nanti berarti bersama guru KP yang terbaru ini, yang kelas 25? Nggih, tanggal 12 Agustus. Jadi 2 minggu lagi nggih hari Sabtu kita ketemu. Insya Allah. Nggih. Nggih, terima kasih nanti selanjutnya saya tunggu. Nggih. Saya segera sampaikan pada guru KP atau di grup komunitas belajar kami. Makasih sekali Bu Ayub.
Nggih Pak Didi, Bapak Ibu yang lainnya ada insya Allah nanti di Lokakarya pertama sepertinya mengulang tahun lalu nggih. Dulu Lokakarya pertama itu kan juga terkait pembelajaran dan assessment. Nah, besok itu Agustus materinya juga pembelajaran dan assessment. Jadi nanti yang ada Lokakarya nanti yang hadir guru KP yang terbaru nggih. nggih, guru KP yang terbaru. Sudah saya siapkan kemarin di Google Form. Nggih, nggih. Nggih, komunitas belajar dan juga hal-hal lainnya. Selain itu Pak Didi ada yang masih ingin di-sharing-kan atau disampaikan kendala atau hambatannya? Tadi Bu Ayu menanyakan apa ya, tentang pembelajaran berdiferensiasi ya? Nggih, Ya supaya bisa terekam atau mungkin sebagai bukti saja, entah ini bagaimana wujudnya. Ini saya dapatkan dari dokumennya Miss Yulina ini kayaknya ini. Oke, boleh. Boleh secara apa enggak lengkap atau bisa cari-cari kok enggak ada lah. Kemarin saya enggak siapkan. Sebenarnya masih ada di sekolah ya. Bentar. Saya share screen sebentar gitu Pak ini. Saya mendapatkan ini, cuma ini. Yang lainnya sebenarnya banyak tapi kok ini yang saya masukkan di kemarin di PPT lah. Dulu kan ada dawuh supaya dianu di PPT lah itu. Ini salah satunya seperti ini. Bisa kelihatan Bu Ayu? Nggih, kelihatan Pak. Ya, saya perbesar. Atau di full screen yang kotak itu iya, di gadget. Nah, nggih. Oke. Enggak mau ya untuk proses. Anunya belum dipencet Bapak. Play-nya belum dipencet itu. Play. Udah bunyi? Udah bunyi. Oh, berarti saya yang error. Bu Ayu bisa mirsani? Tadi kok kayaknya sudah, tapi ini kok belum. Hilang lagi ya? Ini berhenti tadi. Nek ketika kecil tadi bisa? Saya escape coba. Kalau begini? Ini masih kecil sih Pak. Kenapa? Ini masih kecil. Masih kecil. Tapi coba. Udah jalan Bapak. Oh, nggih. Tapi kalau saya besarkan malah nggak gelem. Oh, kayaknya resolusinya kayaknya. Buatan maksud saya itu loh Pak, PPT-nya itu di full screen kan. Ya tapi nggak mau. Oh, nggak mau. Ya sudah. Coba. Nggih, sampun. Saya play ya. Nggih. Bisa Bu? Belum. Berarti nggak mau ini. Saya full screen nggak mau. Ya sudah saya kembalikan ke yang kecil aja, nggak usah di full screen. Gini aja ya. Kelihatan? Nggih, sampai. Barangkali kalau ini kelasnya Miss Yuli Purwanti bisa sambil disampaikan penjelasannya ini di mata pelajaran apa dan sedang bagaimana. Miss Yulina ini. Oh, Miss Yulina, nggih. Ini mata pelajaran matematika Bu Ayu, bangun datar dan bangun ruang. Jadi saya sebisanya menghadirkan konsepnya itu tidak abstrak tapi secara real. Bentuk-bentuk misalnya dari kertas lipat itu bikin satu segitiga atau dua segitiga. Nah, mereka benar-benar diajak melipat satu bentuk
kertas origami menjadi 2 segitiga atau menjadi 4 segitiga gitu. Jadi mereka bisa membentuk mendekomposisi. Kemudian yang ini membentuk pakai tusuk sate, bangun ruang semacam frame-nya, kerangkanya secara sederhana saja. Mulanya juga dari bentuk segitiga gitu sama bentuk persegi gitu. Nah, itu baru dirangkai pelan-pelan memang. Ngoten. Oke, nggih. Baik, ada lagi Pak Didik lainnya? Ini coba saya cari dulu. Atau dokumen P5-nya? P5 nggih sedap. Video nggih? Nggih, boleh. Video sedap. Duh, mana ya? P5. Duh. Ini Bu Ayub. Bisa dipersani? Halo? Saged sampun, Pak. Oke. Kalau ini yang intro dari pembukaan pameran ini di Petari. Ya, pembukaan P5 ya, Miss. Pembukaan pameran mininya itu. Pembukaan pameran ini. Semua siswa kelas 1 sampai 6 dan undangan orang tua. Beliau juga hadir, jadi orang tua. Dan anak-anak kelas 1 dan kelas 4 yang ikut mendesain juga bagaimana nanti mau seperti apa pamerannya. Berhenti itu Bapak. Nggih, sampun Pak Didik ini karena waktu. Nggih, siap. Nggih. Iya, waktu pembukaan nggih sekarang. Nggih. Baik. Nggih, Bapak Ibu, nanti kalau misalnya ada filenya bisa di PDF-kan, lalu kemudian di-share di WA saya, sekolah-sekolah lain juga dapat melihat serta berbagi referensi nggih, terkait dengan pembelajaran serta hal-hal lainnya. Sebelum saya akhiri dan saya buat PPT Bu Ayub. Nggih. Di PPT juga bisa di PDF-kan Pak Didik. Oh gitu. Nggih, nanti save as, terus pilih dokumennya, modelnya PDF. Sebelum saya tutup dan saya akhiri, ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu atau masih ada kendala mboten ke dinas, ke pihak-pihak lain atau apapun itu silahkan. Ya, saya hanya ini sebagai penutup. Ini kan apa ya istilahnya PMO terakhir nggih di tahun ajar ini nggih. Ya. Boleh saya matur Bu Ayub? Boleh Bapak. Bu Ayub yang saya hormati, juga teman-teman KP semuanya. Bu Ayub, saya atas nama Kepala Sekolah SD Negeri Kroyo menyampaikan banyak terima kasih kepada panjenengan atas pendampingan yang dilakukan selama ini pada PMO maupun pada kegiatan-kegiatan lainnya. Sekali lagi saya atas nama Kepala Sekolah sekaligus menyampaikan permohonan maaf apabila selama kami didampingi ya, mungkin kurang berkenan, mungkin ada sesuatu yang kurang, ya katakan ada salah kami lah dari beberapa guru kami atau mungkin bahkan dari saya mungkin ya, dirasa kurang berkenan dan dirasa satu kesalahan yang sangat besar. Saya selaku kepala sekolah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan insya Allah nanti alhamdulillah kita bisa ketemu lagi Bu Ayub ya di tahun ajaran yang akan datang. Saya sangat bergembira sekali Bu Ayub bisa mendampingi kami.
Sekian dari saya. Mungkin ada guru-guru kami yang mau. Oke, Pak Didi, saya kira terkait itu hambatan IKM. Betul. Saya sudah panjang lebar kok tadi. Oke. Baik, kalau misalnya tidak ada yang ingin disampaikan, matur nuwun sangat Pak Didi. Bapak Ibu, tolong dapat di-highlight tadi hal-hal yang saya sampaikan nggih terkait dengan PMM, mengapa kok rendah nggih, lalu kemudian terkait dengan modul ajar, mohon guru bisa dimotivasi, difasilitasi 5-6 halaman pun mboten napa-napa, tidak harus 15, bahkan ada yang 25 itu nggak ngapain. Lalu KUSP-nya dan juga terkait dengan komunitas belajar, nanti bisa disampaikan, kan kita akan bertemu setiap bulannya. Demikian terkait dengan implementasi kurikulum, lalu kemudian ini adalah kegiatan daring terakhir. Kalau ke depan kan insya Allah kita kegiatannya luring semua kalau saya tidak keliru nggih Bapak Ibu, dan juga dalam kesempatan ini saya mboten pamitan karena sudah ketemu bakal ketemu lagi nggih, tapi kalau sama 2 sekolah saya yang lain kan saya pamitan. Tapi sama Kroyo kan saya mboten pamitan. Matur nuwun sangat sekali lagi, saya selaku pribadi maupun sebagai fasilitator menyampaikan terima kasih banyak atas penerimaan, sambutan, dan juga partisipasi Bapak Ibu nggih. Bapak Ibu mengetahui dari awal kalau saya itu bukan SPD, bukan MPD, tapi SH ya, sarjana hukum. Pasti saya yakin ketika awal-awal ada asesmen diagnostik sendiri ya yang Bapak Ibu lakukan gitu. Nanti gimana dan lain-lain atau malah sebaliknya. Saya menyampaikan banyak terima kasih juga kepada Bapak Ibu terhadap partisipasi penerimaan Bapak Ibu. Karso menerima saya sebagai orang yang bukan orang pendidikan ya, tapi di sini saya selalu berupaya belajar, menimba ilmu juga dari Bapak Ibu, kita berbagi bersama. Semoga hal-hal yang kita bagikan bersama, kita pelajari bersama selama 1 tahun terakhir secara daring maupun luring dapat bermanfaat kagem Bapak Ibu. Insya Allah untuk SD Negeri Kroyo kita akan bertemu kembali, walaupun saya tidak bertemu kembali dengan Miss Yulina dan juga Miss Yuli Purwanti, nanti dengan guru baru, lalu dengan Kroyo, nanti kita akan melanjutkan pendampingan, terkhusus kagem Miss Yulina dan juga Miss Yuli Purwanti, dan juga menyampaikan terima kasih dan mohon maaf saya sebagai anak kecil dan juga masih muda, semangatnya itu masih berapi-api, pengen begini harus begini-begini, idealismenya masih sangat tinggi dan harapannya ikut ini tuh kepengen bantu anak-anak, bantu peserta didik supaya mendapatkan hal yang terbaik. Jadi harapannya itu saja nggih, bukan yang lain. Jadi apapun yang saya lakukan orientasinya adalah kepada prioritas utama kita semua yaitu peserta didik. Semoga Miss Yulina dan juga Miss Yulipur sehat selalu, menjadi ibu-ibu hebat yang membanggakan dan juga luar biasa sekali. Semangat selalu juga, dan juga ketika besok ke Kroyo ya pasti ketemu ya gitu. Insya Allah ketemu. Jadi kalau dengan Pak Didi saya sangat dan juga mohon maaf secara saya masih junior jauhnya Bapak Ibu dan juga terima kasih sudah berpartisipasi, sudah melaksanakan IKM dengan baik. Semoga hal-hal yang sudah baik semakin meningkat dan hal-hal yang masih belum baik bisa juga meningkat dan juga menjadi lebih baik lagi. Amin. Harapannya peserta didik di Kroyo semakin maju dan juga semakin mendapatkan pendidikan yang terbaik yang sudah menjadi dari para peserta didik kita yang kita cintai. Amin. PMO bulan Juli saya tutup. Saya akhiri, terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu. Salam kagem keluarga.
Mohon maaf sekali lagi dan insya Allah kepanggil malih Mbak Didi. Selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi. Oke, matur nuwun Pak Didi. Oke, Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ayu. Oke, terima kasih Miss. Semangat selalu ya.